Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, apa kabar? Saya doakan semuanya mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat, diluaskan rezekinya, dimudahkan usahanya, dan tercapai apa yang diinginkannya. Amin Allahumma amin. Itulah harapan kita semua. Pada kesempatan malam hari ini, saya berkunjung ke tempat teman saya yaitu Mas Widianto, ya, yang insya Allah akan memberikan satu tips bagaimana beliau ya sudah sembuh dari sakit yang dulu pernah dialami waktu kecil ya. Katanya pernah mengalami sakit hati atau liver ya. Kata orang-orang bilang sih penyakit kuning ya. Seperti apa dan bagaimana resepnya ya. Nanti kita akan ulik sampai tuntas agar tidak gagal paham ya teman sekalian. Oke, lanjut saja kita sapa Mas Widianto. Mas Widi, gimana kabarnya Mas? Kabar baik Pak, sehat alhamdulillah. Mas Widi, gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah sehat Pak. Yang penting Kabar sehat baik. Mas ya. Oke, Ya, penting sehat dulu Pak. alhamdulillah. Keluarga sehat. Alhamdulillah sehat semuanya. Gini Mas Widi, saya ingin maksudnya pengen tahu nih bagaimana caranya mengobati waktu itu pernah menderita sakit kuning ya waktu kecil. Iya Pak. Saya pengen tahu, mudah-mudahan resepnya yang Mas Widi pernah waktu itu dicoba ya. coba udah dikerjakan ya, ya untuk mengatasi sakit kuning itu bisa sembuh alhamdulillah. Perantara itu mungkin barangkali teman-teman di sana juga ada keluhan yang sama ya, jadi bisa bermanfaat untuk yang lain juga gitu. Gimana resepnya Mas Widi ya? Berbagi informasi ya Pak. Oke, betul Mas Widi. Oke, gimana caranya Mas Widi? Apa kita siapin bahannya dulu? Ya, Apa aja Mas Widi? Pertama-tama itu kita siapkan sirih sebanyak 7 lembar ya. Oke. Sirih 7 lembar. Terus sini ada lada butir 7 butir. Ya. Lada putih 7 butir. Terus gula aren apa nih sebesar ini nih Pak. Iya, madu. Terus Madu. kalau lebih bagus lagi dicampur madu ya. Oke. Campur madu terus sama air panas cukupnya untuk ngerendam daun sirihnya. Oke. Pertama-tama yang dilakukan itu sirihnya sebanyak 7 lembar disiapkan. Kita remes-remes ya Pak. Oke. Remes biar kandungan minyak Sirinya. sirih ya Pak. Yang terkandung dalam Ya. sirihnya keluar ya. Selanjutnya Sini ke tengah. Ya. kita seduh menggunakan air panas secukupnya. Ladanya. Ya Pak, nanti ladanya setelah airnya sudah masuk kira-kira setengah dari takaran gelas ini ya Pak. Oh iya. Simple sih sebenarnya caranya. Simple ya. Cuman butuh apa ya? Butuh Rutin disiplin. gitu ya. Rutin. Disiplin gitu. Karena nggak langsung terlihat ada perubahan. Mungkin beberapa kali kita coba berturut-turut 1 minggu berturut-turut misalnya tuh Pak. Nah itu mulai ada perubahan. Waktu itu yang saya alami ya. Ini lada sebanyak 7 butir, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke. 7 Rendam ya sekalian. direndam. Terus Ini minyak apa? gula aren. Gula aren minyak lagi. Gula aren. Nah, ini kita iris-iris gini Pak. Iris-iris.
kita sesuaikan gulanya ya Pak. Ini kan takarannya setengah. Ini gulanya setengah aja. Setengah cukup ya. Setengah cukup. Oke. Gula aren teman-temannya, bukan gula pasir ataupun gula merah biasa. Gula aren. Untuk pengobatan seringnya dipakai gula aren. Sampai sekitar separuh ya. Ya, separuhnya aja Pak. Oke. Ini sehari berapa kali? Sehari sekali Pak. Sekali saja. Sehari sekali. Cuman berturut-turut gitu. Setiap hari tetap konsumsi gitu. Kita buat terus tiap hari kita Pagi, kita siang, minum. sore? Bagusnya sih menjelang tidur Pak. Menjelang tidur ya. Menjelang tidur kita konsumsi. Sesudah makan, sebelum makan? Sesudah makan. Sudah makan ya, oke. Ini kita kasih madu ya. Iya, secukupnya. Sedikit aja secukupnya. 1 sendok teh ya kurang lebih ya. Ya, kurang lebih takarannya 1 sendok teh. Oke. Oke, selanjutnya tinggal didiamkan Pak. Diamkan selama? Selama sampai dia kondisinya dingin. Oh iya. Mungkin setengah jam sampai 1 jam lah. Oh iya iya. Setengah jam sampai 1 jam. Udah sekiranya dingin ya, udah langsung diminum. Diminum. Diminum dan Apa nggak disaring dulu? enggak, saya Enggak waktu ya? enggak. Oh, diaduk-aduk ya mungkin. Iya, diaduk nanti Diaduk dulu ya. setelah ini mungkin langsung diaduk nih Pak. Iya. Iya. Jadi sesudah direndam teman-teman sekalian ya, bahan-bahannya semua kita aduk jadi satu ya. Kita aduk. Diaduk biar merata ya Mas Widi ya. Iya, biar campur Biar merata. semuanya. Oke. Saya nggak saring ya Pak waktu itu minumnya langsung. Ini rasanya kayak apa nih kira-kira? Rasa khas daun sirih. Agak Apa ya, seger-seger. ada manisnya, ada manis madu dan manisnya gula Ada aren. manis madunya. Enak kelihatannya kali ini mah, nggak pahit. Iya, kalau anak kecil waktu itu sih saya waktu minumnya nutup hidung. Oh iya. Karena mungkin nggak suka ini ya, bau aroma daun Sirihnya sirihnya. berasa ya. Tapi kalau orang dewasa ya Biasa ya. nggak perlu pakai tutup hidung Pak, langsung Iya. diglek. Oke. Nah, Ini berarti tinggal nunggu sampai dia dingin. Sekitar setengah sampai 1 jam kali ya. Baru kita bisa konsumsi. Ya, dikonsumsi. Kalau bisa rutin Pak, setiap menjelang tidur. Iya. Menjelang tidur rutin kita minum. Terus waktu itu yang saya alami, saya 1 minggu berturut-turut itu udah ada perubahan tuh. Gitu. Dari gejala sakit kuning itu pipi kita pada ini Pak, kayak orang gemuk gitu. Gemuk dadakan gitu, ini badan pada gemuk gitu. Nah waktu itu sih Ada bengkak. ibu kaget kan, tiba-tiba pulang dari bermain, tiba-tiba kondisi fisik tuh ini berubah gitu, jadi gemuk dengan tiba-tiba gitu. Nah terus karena khawatir periksa, ternyata ada gejala liver. Oh iya. Dia penyakit liver. Bukan karena gigitan serangga atau mungkin apa habis main mungkin? Bukan sih Pak. Bukan ya? Tiba-tiba nggak tahu faktor penyebabnya belum diketahui Waktu itu belum diketahui. Cuman ada kekhawatiran karena nggak ada faktor penyebab, kita periksakan gitu ke dokter, ke klinik gitu, klinik, dan didiagnosis itu sakit liver, gejala liver. Gejala liver. Gejala liver. Kalau bilangnya sih dulu sakit kuning gitu Pak. Iya. Itu ke berapa kali tempat pengobatan? Berapa dokter atau bagaimana mungkin? Enggak sih Pak, baru itu aja sekali itu aja. klinik itu. Cuman Dikasih obat. cuman saya nggak tahu tuh obatnya apa gitu, obat kimia gitu Pak. Iya. Obat kimia.
Selanjutnya ibu nggak tahu dapat resep dari mana mungkin. Bukan, ini saya sudah nanya dulu nih. Obat dari dokter itu sudah diminum, itu ada perubahan nggak? Waktu itu sempat diminum, nggak ada perubahan sih. Berapa selama hari? 3 hari. 3 hari. 3 hari. Sudah 3 hari minum nggak ada perubahan sama sekali. Nggak ada perubahan. Nah selanjutnya ibu cari tahu mungkin ya ke tetangga-tetangga sebelah. Resep ini, resep tradisional ini. Minum ini nih pak, selama 7 hari berturut-turut. Nah selama 7 hari berturut-turut ada perubahan tuh di fisik. Yang gemuk-gemuknya itu mulai kempes, dan ya akhirnya dari 7 hari berturut-turut itu jedanya kita kurangi tuh 1 minggu sekali diminum, 1 minggu sekali sampai. Jadi selama seminggu tiap hari. Selama 1 awal minggu, dari minggu awal itu. 1 minggu berturut-turut itu tiap hari menjelang tidur 1,5 gelas ini pak takarannya. Terus setelah ada perubahan, fisik udah nggak kelihatan gemuk lagi tuh. Baru 1 minggu sekali, 1 minggu sekali. Sampai ya merasa yakin kayaknya kita udah sembuh gitu pak. Waktu itu sampai sebulan kita berhentikan. mungkin nggak sampai sebulan, lebih sih pak, lebih ya. 2 bulan. Oh iya. Oke. 2 bulan. Ya itu teman-teman sekalian, untuk mengatasi penyakit kuning atau penyakit liver yang dialami oleh Mas Widi waktu itu ya. Barangkali teman-teman yang punya keluhan yang sama ya, kalau misalnya ada penyakit yang gemuk-gemuk seperti itu di ada kemungkinan penyakit liver ya. Jadi coba dulu resep seperti ini ya. Mudah-mudahan udah paham dengan resep yang tadi. Resep orang zaman dulu. Iya. Terima kasih Mas Widi atas informasinya. Mudah-mudahan resepnya bisa bermanfaat bagi yang lain. Amin ya. Nanti kita lanjutkan dengan resep yang selanjutnya. Ya, boleh Pak. Oke. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman sekalian, sekarang kita lanjutkan dengan resep yang selanjutnya, yaitu resep bagaimana kita mengatasi ambeien atau buang air besar berdarah. Ya, itu. Ini resep ini saya dapatkan dari teman saya yang punya keluhan yang penyakit ambeien tersebut. Sebut saja namanya Hendra ya. Oke. Resepnya yaitu bahan-bahannya yang pertama daun ungu. Daun ungu sebanyak 7 lembar yang sudah dibersihkan. 7 ya. Oke, 7 lembar ya, oke. Selanjutnya setelah daun ungu, kita siapkan garam 1 sendok makan. Ya, oke. Lanjut, kalau bahannya 2 macam aja, cuma daun ungu dan garam. Daun ungunya kita rebus, Mas Widi. Rebus dulu. Kita siapkan air panas. Iya. Kurang lebih 2 gelas, jadi sekitar 1 gelas. Kita nyalakan dulu kompornya. Jadi maksudnya kita untuk obat luarnya yaitu bisa menggunakan daun binahong ya, atau minyak but-but ataupun minyak zaitun ya, untuk dioleskan ke dubur kita yang bermasalah atau yang berdarah tadi. Ya. Jadi berarti ada 2 metode ya Pak, ada 2 metode penyembuhan secara diminum untuk dalam, pengobatan dari dalam, dan dari juga untuk penyembuhan dari luar. Yang kita oleskan dengan menggunakan bisa minyak but-but atau minyak zaitun ataupun daun binahong. Daun binahongnya itu di apa nih Pak? Daun binahong tinggal diremas-remas saja. Diremas-remas, nanti keluar airnya baru dioleskan. Oh gitu. Ya. Ini kayaknya udah mendidih Mas. Kita ambil kira-kira. Ini disisihkan atau kita? Itu di airnya aja yang diambil. Airnya aja. Karena kan tadi kan udah
udah meresap ya. Pisahkan satu gelas saja. Kasih garam. Kasih garam 1 sendok teh ya, 1 sendok teh lah, sedikit aja. Berarti setengah sendok makan ini mungkin. Iya, Pak? boleh. Segini Pak, cukup. Kebanyakan maksudnya. Kebanyakan. Banyak itu kan untuk satu itu ya. Segini. Iya betul. Segini cukup. Iya. Berarti kurang lebih 1 sendok teh. Teh ya kurang lebih ya. Aduk. Aduk Pak ya. Karena garam sendiri adalah untuk antibiotik juga Mas Yudi. Iya. Iya. Nanti tunggu sampai dingin ya, sekitar setengah sampai 1 jam lah kurang lebih. Ya. Kita minum sekali atau 2 kali sehari. Sehari Ya, 1 sekali kali atau 2 kali. Minimal satu kali. Iya, minimal 1 kali. Lebih bagus Tergantung. 2 kali. Iya, tergantung apa namanya penyakitnya, parah enggak. Seberapa Iya. parahnya penyakitnya. Iya betul. Itu teman-teman untuk yang kita memakai daun ungu atau daun hambelem. Daun ini gampang kita cari. Kalau misalnya di sekitar kita nggak ada, kita bisa pesan lewat online. Murah kok, sekitar 10.000 satu pohonnya. Oke. Mas Widi, ini obat yang pertama, resep yang pertama udah. Oke. Berarti ini metode yang pertama menggunakan bahan andelem untuk pengobatan apa tadi Pak? Ambeien. Untuk ambeien. Ya, ini metode pertama untuk pengobatan dari dalam. Terus ada metode yang kedua nih, Iya, metode yang dengan kedua bahan yang berbeda. Iya betul. Kita menggunakan daun apa namanya? Ini daun mengkudu. Daun mengkudu. Iya. Oke, daun mengkudu. Berarti kita Siapkan dulu ininya, dulu. airnya. Seberapa banyak Pak? Sama kayak tadi. Ya. 1 sampai 2 sendok. 1 sampai apa? 2 gelas ya. Oke. Api udah nyala kan? Oke. Nyalakan. Ya. Siapkan kudunya. Daun mengkudu sekitar banyak 5 lembar ya 5 Pak? lembar lah. 5 lembar daun mengkudu. Oke, ukuran sedang ya. Ada yang kecil 1. Ya udah kali 5 cukup lah, nggak apa-apa. Oke. Kita rebus Ya. daunnya. Iya. Ini resep ini pernah dipraktekkan sama tetangga saya yang belakang rumah. Yang kebetulan waktu itu ngeluh ke saya, ya. Pak De, gimana caranya mengobati ambeien nih? Saya berak apa? Ininya dubur saya berdarah. Gitu. Diminum sekitar 3 hari, alhamdulillah sembuh. Alhamdulillah sembuh. Berturut-turut Pak. Iya. Sehari minimal 1 gelas. Minimal sekali ya minum. Dia minum waktu itu berapa kali ya? 2 kali. Sehari 2 Jadi bikin kali. sekali, diminum 2 kali. Oh gitu. Bikin ini bisa untuk 2 kali minum nih sebenarnya. Oh berarti ini bisa 2 kali minum Pak ya? Iya, ini rebusan ini bisa untuk 2 kali minum. Ya kan? Tunggu Ini sampai mendidih dulu. pengobatan dari dalam ya Pak ya? Dari dalam. Dari dalam. Yang luarnya sama yang tadi. Bapak sebutkan tuh. Iya. But-but. Minyak butbut Zaitun. atau minyak zaitun ataupun Ekstrak binahong. daun binahong. Daun binahong. Binahong. Iya. Ini tunggu sampai mendidih dulu nih. Sebentar lagi nih. Hmm. Mendidih. Jadi saran saya, kalau bisa jangan buru-buru ke dokter, ya. Kalau memang ada pengobatan herbal yang bahannya ada di sekitar kita, apa salahnya kita coba, ya. Jadi kita betul. Jadi kita pakai yang herbal dulu, karena herbal lebih aman untuk tubuh ya, dan lebih apa namanya? Ya, Enggak. tanpa ada efek samping. Insya Allah tanpa efek samping. Ini kelihatan udah mendidih Mas. Oke. Ya, kita ambil 1 gelas saja Mas Yudi, betul? Ini mungkin bisa Bisa, 2 kali ya Pak? bisa. Sehari 2 kali ya? Ya. Kita ambil 1 gelas, dituangkan, terus kita kasih garam 1 sendok teh kurang lebih.
Bisa untuk minum selanjutnya Pak. Iya, itu yang itu. Jadi ini kurang lebih segini kali Pak. Iya, 1 sendok teh aja. Oke, sip. Kita aduk-aduk. Sudah diaduk-aduk, kita diamkan sampai sekitar 1 atau setengah jam. Ya. Jadi intinya sudah bisa diminum, hangat-hangat lebih bagus. Oke, iya. Apa warnanya ya? Warnanya agak ini ya, merah, keruh dikit ya. Agak merah kayaknya Pak. Agak merah ya. Oke. Iya, Ada betul. bias-bias merah ya. Betul. Itu warnanya jadi sesudah ada rebusan itu agak merah. Oke. Mudah-mudahan 2 resep ini bisa mengobati keluhan ambeien Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang ada di luar sana. Sekian dulu yang dari saya. Yang belum subscribe silahkan subscribe dulu dan pencet saja tombol loncengnya chat agar tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel Kang Abdul Wahid Official. Terima kasih sudah menonton sampai tuntas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Benar, susah juga ini. Oke. Setelah itu kita masukkan daun ungunya. Selanjutnya kita masukkan Pak. Iya. Nggak mendidih. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Tapi ini airnya panas sih Pak. Iya, iya. Biar agak cepat ya. 3, 4, 5. Ini daun ungunya ada yang ungu, ada yang kurang ya. Tapi sebenarnya 1 pohon. Ya. Khasiatnya Insya Allah sama. Insya Allah sama. Nggak Sama. berbeda. Mm-mm. Walaupun berbeda warna. Iya, betul. Ya, mungkin karena matahari kali ya. Ya, cara penempatan tanamannya kali Pak. Iya, iya, karena matahari begini. Oke. Nanti kalau sudah mendidih, baru kita letakkan di tempat dan ditambahin garam Iya ya. secukupnya. Kita siapin lauknya sama garamnya. Sampai mendidih. Ini sampai mendidih ya Pak. Sebenarnya ini resep ini ada 2 macam ya. Bisa dengan daun ungu, yang satu lagi bisa dengan menggunakan daun mengkudu ya, untuk diminumnya, intinya untuk diminum. Tetapi Mas Widi, kalau yang untuk obat luarnya, yang untuk dioleskan di sekitar Yang sumber yang bermasalah, iya, yang sumber penyakitnya. iya, anus ya? Kasar ngomong anus. Enggak apa.